Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahana an kulli ma atar wa harrama ma asfar. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadil Mukhtar wa ala alihi wa sahbihi al-ahyar. Amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para habaib, para asatidul asatidah, khususnya yang saya takdimi dan saya muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Mas'udi Samsudin selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran wa Dakwah, yang semoga beliau beserta keluarganya disehatkan jasmani rohaninya, dilancarkan rezekinya, diberkahkan umurnya, dan dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan yang saya tidak lupakan pula ketua dan pengurus dan jamaah Masjid Nur Hidayatullah yang saya cintai dan saya sayangi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia rahmat dan nikmatnya bagi kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, dambaan kita, pimpinan kita, ialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan umatnya dari jurang kemusyrikan dan jurang kekafiran, sehingga kita bisa tahu antara mana yang halal dan yang haram, yang hak dan yang batil. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan beberapa makanan untuk kita konsumsi agar kita bisa hidup di dunia ini. Dan begitu pula demikian Allah Subhanahu wa taala juga telah mengharamkan beberapa makanan untuk kita konsumsi agar kita bisa terhindar dari hal atau segala sesuatu yang terkandung di dalamnya. Karena mau diakui atau tidak, dipahami atau tidak, kita harus yakin bahwa setiap hal yang dilarang atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa makanan, minuman atau perbuatan, pasti di dalamnya terkandung mudarat atau bahaya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan di antara hal yang dilarang atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah mengkonsumsi khamar atau segala sesuatu yang memabukkan seperti ganja, sabu-sabu, narkoba, narkotika atau sejenisnya, yang apabila dikonsumsi maka akan dapat menghilangkan kesadaran kita. Karena definisi khamar dalam kitab Tamyiul Qaul halaman 46 ialah wal khamru ma hamara al-akla isyarab. Khamar adalah perkara yang dapat menutupi kesehatan manusia. Dan di hadis lain yang juga sangat keras dalam menerangkan masalah khamar ini, di antara lain sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-khamru wal habaisi faman shariba lan tuqbal salatuhu arba'ina yawman fa immata wa hiya fi badnihi mata minatan jahilatan. Artinya orang khamar adalah perkara yang dapat menunjukkan khamar adalah perkara induknya perkara. Barang siapa yang mengkonsumsinya maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Dan apabila orang yang mengkonsumsi khamar tersebut mati, namun di saat yang masih ada di perutnya, maka matinya seperti matinya orang jahiliyah. Nauzubillah min. Dan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Saribul khamri mal'un," yang artinya orang yang mengkonsumsi hal tersebut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Para hadirin yang saya cintai, negara Indonesia, tanah pertiwi yang kita cintai ini, telah menjadi salah satu penjualan bisnis barang haram ini, sehingga ancamannya telah merambat para pemuda-pemudi yang ada di sini.
sebagaimana telah kita saksikan melalui media televisi dan media lainnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan khamar ini karena khamar ini tidak hanya menghantam para pemuda-pemudi di seluruh negeri ini, namun para pejabatnya, pembisnisnya, pegawainya, artisnya, bahkan aparat sekalipun telah banyak mengkonsumsi barang haram ini untuk kesenangan sementara. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Para hadirin yang saya cintai dan saya sayangi, perlu kita ketahui sebagai umat Islam bahwa hal demikian ini adalah misi orang-orang kafir, misi orang-orang Yahudi, karena mayoritas penduduk Indonesia ini adalah Islam. Maka oleh karena itu, saya di sini ingin menghimbau para pemuda-pemudi yang ada di sini, khususnya untuk diri Al-Fakir pribadi dan para pemuda-pemudi manapun Anda berada. Mulai sejak dini, marilah kita tanamkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa terhindar dari hal atau sesuatu yang dilarang seperti yang telah kita sebutkan tadi. Karena itu semua akan membawa kita kepada jurang penyesalan yang lebih dalam, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin anak ini yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan para ketua, para dewan pengurus, para imam, para asatid, serta para jemaah Masjid Nur Hidayatullah Qalbi, beserta para pemirsa dimanapun Anda berada yang mendengarkan kajian rutin setiap bulan sekali, setiap subuh Ahad sebulan sekali di Masjid Nur Hidayatullah yang kita banggakan ini, yang semoga kita semua
serta sampeyan dimanapun Anda berada senantiasa berada dalam rahmatnya Allah, ampunan Allah, berkahnya Allah, terutama di bulan Rajab ini. Bulan Rajab kata ulama adalah bulan istighfar. Rajab syahrul istighfar, bulan istighfar. Bahkan ada amalan istighfar yang patut untuk kita amalkan di pagi dan sore di bulan Rajab. Berapa kali? 70 kali. Simple, pendek. Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Misalkan Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Artinya Allahumma ya Allah firli, ampuni aku, warhamni dan sayangi aku, wa tub alayya dan terimalah taubatku. Kata Syekh Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, beliau mengatakan qara'tu fi ba'dil kutubil munazzalah, aku membaca di sebagian kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu, anna man qara'a fi Rajab bil ghadati wal ashi Allahumma yarfa'u yadayhi wa yaqul, barang siapa yang membaca di bulan Rajab, sekarang tanggal 14 Rajab berarti sudah separuh. Barang siapa yang membaca di bulan Rajab pagi dan sore, berarti kalau pagi ba'da subuh, sore bisa ba'da asar atau ba'da maghrib, sambil mengangkat kedua tangan dan membaca Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Berapa kali? 70 marrah, 70 kali. Maka lam tamassan naru lahu jildan, dalam keterangan tersebut, maka insya Allah orang yang mengamalkan Allahumma firli warhamni wa tub alayya pagi dan sore 70 kali ini selama bulan Rajab, maka insya Allah kulitnya tidak akan tersentuh oleh api neraka, insya Allah. Dan ini patut untuk kita amalkan, bukan hanya di bulan Rajab, tapi usahakan setelah bulan Rajab, karena itu juga istighfar. Kita semua tahu keutamaan istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri setiap duduk, kadang di waktu duduk itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak bangun kecuali beristighfar kepada Allah 100 kali. Dan ini termasuk alhamdulillah menjadi amalan santri kami setiap sholat 100 kali, bukan 70 kali, tapi 100 kali setiap sholat, bukan hanya pagi dan sore. Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Misalnya ada orang yang mengamalkan Rabbi firli warhamni wa tub alayya, apakah boleh? Boleh. Karena Rabbi firli, Rabbi artinya sama, wahai Tuhanku. Kalau Allahumma asalnya itu ya Allah, Allahumma asalnya ya Allah. Iya nidahnya, ya nidah kalau orang ngaji nahwu, ngaji tata kamu ilmu bahasa Arab, iya nidah, iya panggilan. Berarti ya itu dibuang diganti dengan mim di akhirnya, sehingga ya Allah menjadi Allahumma. Artinya wahai Allah. Itu artinya Rabbi, wahai Tuhanku. Rabbi artinya 100 kali. Insyaallah mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Kemudian di bulan Rajab usahakan pagi dan sore sebisa mungkin setiap setelah sholat baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika 'abdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu namanya sayyidul istighfar, rajanya istighfar. Bahkan kalau sampean punya catatannya, ada namanya istighfar Rajab. Saya lupa tadi bawah. Insyaallah besok-besok saya tulis. Istighfar Rajab itu saya ambil dari kitab Kanzun Najah wa Surur. Kemarin di Masjid Nurul Falak kita bagikan, di tahun ini kita bagikan. Itu sangat
sangat besar keutamanya jika kita baca walaupun satu hari sekali di bulan Rajab. Insyaallah nanti teksnya kita berikan kepada salah satu pengurus tinggal diperbanyak saja. Itu diamalkan juga di pesantren kami. Istighfar, karena Rajab adalah bulan istighfar. Kemudian bulan Rajab kita kenal juga dengan bulan-bulan tabunya sholat. Karena kajian-kajian kita mulai beberapa bulan ini, mungkin 1 tahun yang lalu sampai sekarang, masalah sholat itu belum selesai-selesai. Kenapa demikian? Saking pentingnya masalah sholat. Bukan hanya tentang perkara yang membuat sholat kita menjadi khusyuk, tapi bagaimana sholat kita juga diterima oleh Allah Ta'ala, bagaimana syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, dan kita juga ingin tahu asal mula gerakan-gerakan sholat. Isra Mi'raj di bulan Rajab itu terjadi namanya Isra Mi'raj, bertepatan dengan tanggal 27 Rajab. Dahulu kala ketika Rasulullah SAW bersedih hati, kenapa Rasulullah bersedih hati? Istri tercintanya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha wafat, seorang istri yang membela perjuangan Rasulullah ketika orang lain benci kepada Rasulullah. Sayyidatina Khadijah, ummuna, ibunda kita dalam Islam, agama kita itu mencintai Rasulullah. Dikala orang lain memusuhi Rasulullah, tapi Sayyidatina Khadijah membela Rasulullah, bukan hanya dengan lidahnya, bukan hanya dengan tubuhnya, tapi dengan harta bundanya. Siti Khadijah radhiyallahu ta'ala anha adalah wanita saudagar kaya raya yang kekayaannya dihabiskan untuk membela perjuangan baginda Rasul Muhammad SAW. Jadi orang kaya itu tidak bodoh, orang kaya, orang Islam kaya itu dibutuhkan dalam rangka apa? Dalam rangka membela dan menempuh kembangkan syiar-syiar Allah, perjuangan agama Allah di muka bumi, terutama di daerah-daerah kita, agar daerah kita penuh dengan syiar-syiar Allah. Nama Allah disebut di mana-mana, bukan hanya di masjid-masjid, bukan hanya di musala-musala, bahkan syiar-syiar Allah masuk ke dalam rumah-rumah kita, kepada kita sendiri, istri kita, anak-anak kita, dan itu butuh ilmu dan harta. Oleh karena itu Siti Khadijah pada masa itu wafat. Kemudian siapa lagi yang wafat? Sayyidatina Abu Thalib radhiyallahu anhu, Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Abdul Muttalib pamannya Rasulullah yang membela juga Rasulullah wafat. Maka ketika itu disebut Amul Hazan, tahun kesedihan, sedih Rasulullah. Akhirnya Allah hibur dengan peristiwa Isra wal Mi'raj yang Allah abadikan dalam Al-Quran surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah, kata Allah. Maha suci Allah azza yang memperjalankan hambanya di waktu sedikit daripada malam. Sedikit. Ketika Rasulullah kembali di Isra Mi'rajkan oleh Allah, Isra perjalanan malam, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Yang kata Allah, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekitar Masjidil Aqsa. Dengan apa Allah berkahi? Lahirnya para nabi banyak di Masjidil Aqsa Palestina. Tapi kenapa Mekah lebih mulia daripada Masjidil Aqsa? Walaupun banyak para nabi oleh Allah Ta'ala dimunculkan, dilahirkan di Masjidil Aqsa, sekitar Masjidil Aqsa, namun kenapa Masjidil Haram lebih mulia, lebih terkenal, lebih masyhur daripada Masjidil Aqsa? Bahkan sholat saja di Masjidil Haram, satu kali sholat, kata hadis, sama dengan 100.000 kali sholat di lain masjid-masjid yang lain. Masjid Nabawi dalam hadis, dalam riwayat yang lain 1000 kali sholat, di riwayat yang lain diterangkan, didatangkan oleh Imam Ghazali, sama satu sholat dengan 10.000 kali sholat. Di Masjidil Aqsa Palestina, satu kali sholat sama dengan 500 kali sholat dibandingkan masjid-masjid yang lain. Kenapa demikian? Karena yang lahir di Masjidil Haram adalah berada daripada segalanya.
Makanya Masjidil Haram lebih mulia daripada Masjidil Aqsa. Karena yang lahir di Masjidil Haram adalah raja dari segala nabi, nabi termulia, manusia termulia, bahkan makhluk termulia sejagat dunia dan sejagat akhirat, ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata hadis, kullu ma yata'allaqu bi syarifun, segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang mulia, mulia juga. Kulit kambing, tahu kulit kambing mah? Yang berbulu. Kulit kambing, kalau dia dijadikan beduk, maka dia dipukul terus. Wah, datang satu dan datang satu dan dijadikan hadrat, hanya dipukul terus. Coba kulit kambing itu dijadikan kulit Quran, maka dia akan dicium. Kalau kulit kambing dijadikan alas, maka dia akan diduduki. Maka tergantung apa yang menjadi isi daripada kulit kambing tersebut. Begitu juga anjing Ashabul Kahfi. Kenapa anjing? Padahal anjing itu haram secara agama kita. Kenapa anjing Ashabul Kahfi masuk surga? Karena anjing Ashabul Kahfi menempel kepada para ulama-ulama di masanya yang kita kenal dengan Ashabul Kahfi. Ada yang mengatakan 5, wasabium, ada yang mengatakan 6, 7-nya anjingnya, ada yang mengatakan 7, 8-nya anjingnya. Kenapa anjing Ashabul Kahfi masuk surga? Karena menempel cinta kepada para ulama di masanya. Bahkan anjing tersebut menjadi penjaganya para ulama, sehingga diabadikan anjing. Haram hukumnya dalam agama kita, namanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan anjing Ashabul Kahfi salah satu anjing yang juga ikut masuk surga bersama Ashabul Kahfi. Artinya begini, kalau kita walaupun kita orang awam, sholat jarang-jarang, hanya ambil sholat fardunya saja, tak punya sholat sunnah, tak punya ibadah yang lain, silakan tanamkan cinta kita kepada para nabi, tanamkan cinta kita kepada para ulama, tanamkan cinta kita kepada orang-orang saleh, tanamkan cinta kita kepada pejuang-pejuang agama Allah. Insya Allah kita juga akan menjadi mulia, dan insya Allah dengan hal tersebut, dengan kecintaan kita tersebut, kita juga akan mengirim kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Kata Nabi, al-mar'u yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang dia cintai. Cinta kepada ulama, insya Allah dikumpulkan dengan para ulama di dalam surga. Cinta kepada artis Korea, si Ming Ho, cinta lain sebagainya, berarti menurut hadis ini bersama artis Korea. Alhamdulillah, anak-anak zaman sekarang itu pencintanya luar biasa. Artis Korea, artis Indo, orang joget ginting, semua namanya itu media dan lain sebagainya. Alhamdulillah, maka oleh karena itu, alhamdulillah di Masjid Nur Hidayatullah ini kita hidupkan kajian. Karena insya Allah dengan ada hidupnya ilmu akan menghidupkan syiar-syiar agama di rumah-rumah kita. Dari masjid kita bawa pulang ke rumah kita, insya Allah sedikit demi sedikit akan merubah pola-pola buruk menjadi pola-pola yang baik. Itulah insya Allah barokah ilmu yang kita kaji. Baik. Di perjalanan Isra banyak kejadian yang Allah Subhanahu wa ta'ala perlihatkan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang kita gerakan-gerakan dan bacaan sholat kita itu gerakan dan bacaan sholat para malaikat, yang mana diriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj, ra'a malaikatan sama'il ula, di langit pertama Rasulullah melihat segolongan malaikat yadhkurunallaha azza wa jalla mundu khalaqahu Allah ta'ala, yang ibadahnya malaikat ini hanya berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah saja semenjak Allah ciptakan, tak pernah berhenti sampai hari kiamat.
yang Rasulullah berikan segolongan malaikat yasjudun Allah, ibadahnya mereka sujud saja kepada Allah, tak pernah bangun kecuali ketika Rasulullah Mi'raj melewati mereka di negeri ketiga. Rasulullah mengucapkan salam kepada malaikat, Assalamualaikum. Malaikat bangun dari sujudnya menjawab salamnya Rasulullah, lalu mereka sujud lagi, sujud yang kedua sampai hari kiamat. Maka pertanyaan, kenapa ruku setiap rakaat kok satu kali, sujud kok dua kali? Asal mulanya dari ibadahnya malaikat. Kalau ruku tadi kan satu kali, tak bangun-bangun sampai hari kiamat, tapi di sujud itu malaikat yang di langit ketiga itu sujud dua kali, sujud sampai hari kiamat. Maka sujud setiap rakaat itu dua kali sujud. Kemudian di langit ketiga roha malaikatan musabbihin, Rasulullah malaikat segolongan malaikat semenjak Allah ciptakan ibadahnya hanya baca tasbih mensucikan Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka tasbih juga termasuk ibadahnya para malaikat. Kemudian naik lagi ke langit ke 1, 2, 3, 4, kelima, Rasulullah malaikat segolongan malaikat semenjak diciptakan oleh Allah ibadah mereka tidak ada lain, tidak ada bukan kecuali hanya mukabbir muhallilin, bertakbir Allahu Akbar, muhallilin membaca la ilaha illallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Di langit kelima subhanallah, dan di langit keempat subhanallah, di langit kelima Allahu Akbar, la ilaha illallah, takbir dan bertakbir. Di langit keenam Rasulullah meningkat segolongan malaikat yang semenjak Allah ciptakan ibadahnya mereka tidak lain tidak bukan kecuali membaca tasyahud at-tahiyyatul mubarakatus. Jadi cara bacanya at-tahiyyatul mubarakatus shalawat. Jangan baca at-tahiyyatul, salah. At-tahiyyatul mubarakatus shalawat, shalawatut thayyibah. Tekan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibah. Benar, yang benar. Malaikat ibadahnya di langit ke-6. Naik lagi ke langit ke-7. Ibadahnya malaikat itu hanya mengucapkan salam saja. Mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Akhirnya pada makhluk Nabi, karena Rasulullah itu adalah manusia tercerdas. Rasulullah pengen, tak mungkin malaikat itu beribadah, tak mungkin malaikat itu membaca bacaan-bacaan, kecuali ibadahnya malaikat itu adalah ibadah yang paling Allah senangi, adalah gerakan ibadah yang paling Allah senangi, adalah bacaan-bacaan yang paling Allah senangi. Maka Rasulullah pengen bahwa ibadahnya para malaikat ini Allah berikan kepada Rasulullah dan umatnya. Maka karena Allah Maha tahu, innahu huwas samiul basir, ketika Rasulullah melewati langit pertama sampai langit ke-7, sampai Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawan, bertemu dengan Allah Ta'ala, maka benar Rasulullah mendapat hadiah terbaik. Rasulullah mendapat kehormatan dari Allah dengan diwajibkannya salat 5 waktu. Asalnya 50 waktu. Diskusi dengan Nabi Musa di langit keempat kalau tidak keliru. Diskusi Muhammad, umatmu kecil, umatku besar saja tak mampu kalau 50 waktu. Bagaimana dengan umatmu yang kecil-kecil? Berapa kali diskusinya? Puluhan kali. Akhirnya kembali kalau sampai jadi 5 saja sudah kemana-mana Pak. 5 bagaimana kalau 50 kau jualan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang pembeli, ada lagi. Mau minum kopi, ada lagi. Kalau 50 waktu, kita saja yang 5 waktu saja kopi di warung, dan masih lanjut ke bulu sisa-sisa masih panas. Allah berikan air, Allah berikan air, Subhanallah. Akhirnya Allah Ta'ala berikan hadiah. Jadi sholat itu bukan kesulitan, bukan. Sholat itu adalah hadiah dari Allah. Kalau kita dikasih hadiah kira-kira diterima pada apa? Diterima. Kalau lagi hadiahnya 50.000 diterima. Ini sholat bukan hanya 50.000. Hadiah dari Allah, kehormatan dari
tetapi kita juga perlu kepada sholat kita. Maka walaupun kita di mana saja, jangan pernah tinggalkan sholat. Karena kata Nabi, man adda shalawatil khamsa nala ibadatan malaikati samawati sab'ah. Barang siapa melakukan sholat dengan baik dan benar, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya malaikat di langit pertama sampai langit ke-7. Maka sholat. Maka kemarin kita sudah bahas tentang sholat. Sampai di pesawat kita bahas. Sampai nanti semua tak punya pakaian, sholat li hurmatil waqti, sholat menghormat waktu. Setelah itu kita pulang, waktu masih ada, sholat lagi pulang. Kalau kita ada, qadha ganti. Kemarin kita sudah bahas cara mengganti sholat itu kapan saja boleh. Misalnya ada orang meninggalkan sholat zuhur lupa karena tertidur, jangan tunggu besok zuhurnya Pak. Bangun tidur walaupun waktu asar, jangan sholat sunnah dulu, godok zuhurnya dulu. Allahu usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilan qiblati qudu'an lillahi ta'ala. Ada ganti korban. Kalau tak pakai usolli, maka cukup dalam hatinya, Allah niat saya mengkodok sholat zuhur 4 rakaat fardu karena Allah Ta'ala. Ganti. Jadi sholat-sholat yang ada di siang kayak zuhur, asar, itu bisa diganti dikodok di malam hari. Sholat-sholat yang ada di malam kayak subuh antara siang dan malam, maulid antara siang dan malam, isya malam, itu bisa diganti atau dikodok di siang hari. Kalau mengganti sholat kapan saja waktunya boleh. Misalnya sampai sempat tak sempat mengkodok, hanya sempat mengkodok sholatnya itu di bulan Ramadan, maka niatkan setiap hari saya harus mengganti sholat. Kapan? Setelah sholat tarawih. Kan sudah ringan sholat tarawih itu. Dah sampai orang pulang sampai sholat. Allah sholat kodok zuhur, langsung kodok asar, kodok isya, sholat zuhur, kodok asar, kodok maulid, kodok isya, kodok subuh, langsung dimakan. Satu waktu itu satu tempat dimakan. Berarti dapat dimakan kalau di dalam sholat. Misalnya di rumahnya lagi sempat kodok di rumahnya, takut malu mengganti sholat. Apa sholat apa sampai Pak? Mengganti sholat berarti sampai tak sholat dulu ya. Takut malu ganti di rumahnya Pak. Itu karena waktu Ramadan, mudah-mudahan Allah Ta'ala kita disampaikan Ramadan. Jadi doa setelah sholat usahakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ighfir lana dzunubana. Semuanya yang apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban balighna Ramadan. Ighfir lana dzunubana. Ya Allah, berkati kami dalam bulan Rajab ini, dan juga berkatilah kami dalam bulan Sya'ban nanti. Ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan ini, bulan mulia dan bulan suci, dan ampuni dosa kami. Ini Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, itu doa yang dibaca Rasulullah ketika masuk bulan Ramadan. Insyaallah diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan panjang umur sampai Ramadan. Baik, saya bercerita tentang tadi kita tentang pahala sholat. Nah, ini siksaan orang tak sholat.
memendiri, mubasyirin mundiri, memberi kabar gembira, dan Rasulullah memberi kabar gembira diutus oleh Allah dan memberi menakut-nakuti kalau kita melakukan ibadah seperti ini, kalau melarang ibadah seperti, kalau tidak melakukan ibadah seperti ini. Jadi di tengah perjalanan Rasulullah itu diperlihatkan oleh Allah Ta'ala segolongan kaum. Segolongan kaum, saya bawa kitab Dardir. Ini kitab Dardir Mi'raj. Kalau bahasa tentang Mi'raj di Surah Mi'raj ini diterangkan di sini. Dardir Mi'raj karya Sayyid Ahmad Ad-Dardi. Surah Mi'raj dari perjalanan Rasulullah dari mulai operasi oleh malaikat Jibril sampai ke langit. Maka saya bacakan sedikit kita yang dibawakan. Ketika Rasulullah Mi'raj, Rasulullah SAW itu melihat segolongan manusia yang kepalanya itu dihancurkan oleh Allah Ta'ala dengan batu besar, dihancurkan. Kullama rutiqat adad kemakanan, setiap kepalanya ini hancur, Allah kembalikan lagi seperti biasa, dihancurkan lagi dengan batu besar, kembalikan lagi oleh Allah. La yaqulu min dzalika syai'un, tidak pernah berhenti sama sekali. Akhirnya Rasulullah heran karena Rasulullah SAW itu bersama malaikat Jibril alaihissalam. Kata Nabi, "Man haula ya Jibril?" Siapa itu Jibril? Setiap kepalanya hancur, dikembalikan, dihancurkan lagi oleh Allah. Kata malaikat Jibril, "Haula alladziina tatabalaqul ru'usum 'an sholati maktubah." Wahai kekasihku Muhammad, itu contoh siksaan umatmu yang berat kepalanya untuk melakukan sholat 5 waktu. Nanti lah, aku punya kepala nanti kalau tak sholat, kasih tahu ke anak-anak, kalau tak sholat, hancur kepala kita. Mau bilang itu, maka kodok dulu mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Manusia ini kan akan sadarnya. Mungkin dulu waktu premannya misalnya, tapi sekarang Allah Ta'ala buka hatinya, udah istighfar, kemudian berhenti sholat. Nah, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Ini. Kemudian lagi apa suka ada anak kaumin. Kemudian ketika Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah kepada kaum segolongan manusia, ala akbar diberikan. Jadi kubur dan tubuhnya diberikan tempelan dari api neraka. Bahasanya yang sekarang dikasih celana dalam dari api neraka. Yusrahuna kama tusruhu ibil ghanam. Mereka dilepas, dibiarkan di sebuah padang seperti seekor kambing dan seekor unta yang dilepas di padang rumput. Namun mereka tak makan rumput, Pak. Kalau masih makan rumput ketika itu masih enak. Yang mereka makan apa? Ya'kuluna thayyibat zakum. Mereka memakan makanan yang saking busuknya hewan saja tak mampu menciumnya, saking busuknya. Kemudian wazakum, mereka makan makanan yang berduri dari api neraka. Walaupun jahannam wa hijaratiha, dan mereka makan bebatuan dan kerikil-kerikil dari neraka jahannam. Lalu ditanya oleh Rasulullah kepada malaikat Jibril, "Man haula ya Jibril?" Apa siapa itu wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, "Ulai alladziina la yu'adduna shadaqati amwalihim wa ma dzalamahum syai'an." Nah, ini yang berat. Mereka wahai Rasul adalah contoh siksaan umatmu yang mereka tidak mengeluarkan zakat harta mereka. Kalau bilang berarti ini bagi yang punya uang, bagi yang kaya, setiap tahun zakatnya jangan sampai tidak dikeluarkan. Pokok begini, setiap sampai punya tabungan di bank 100 juta, setahun tek keluarkan Pak 2,5 juta, keluarkan 5 asnaf, 8 asnaf. Berapa nisabnya? Nah, nisabnya kalau punya uang dibelikan emas dapat 82 gram. 82 gram atau dalam sebagian keterangan 80 gram setahun, maka 2 gram wajib keluarkan 2,5%. Bukan infak itu, bukan, tapi zakat. Zakat wajib, infak itu sunnah. Zakat sama-sama rukun seperti sholat. Rukun
syahadat, salat, zakat, syahadat, salat, zakat, puasa Ramadan, haji ke Baitullah bagi yang mampu. Ya kalau tak punya duit Pak Ustaz, kita usah zakat. Hanya sedekah saja tak wajib zakatnya. Kalau kerja bangunan Pak Ustaz, tergantung kalau memborong. Kan sama-sama bangunan tapi memborong hasilnya luar biasa. Setahun misalnya ternyata punya simpanan, kalau diberikan emas dapat 80 gram, udah keluarkan zakatnya. Bukan setiap bulan, cuma ada Pak ya. Ada orang kaya ini, orang kaya banyak harta, untuk khawatir takut pelit ketika di akhir tahun, maka dia mencoba setiap mengeluarkan hartanya, misalnya mengeluarkan 3 juta per bulan, dia niatkan zakat dan infak. Niatkan zakat dan infak, karena zakat juga harus diniatkan. Misalnya ini tergantung niat ini. Maka niat ibadah itu penting, termasuk salah satu yang mengubah. Ini sama-sama sholat, sama-sama 4 rakaat, kok bisa jadi zuhur dan asar karena niat. Sama-sama satu waktu mengkodok zuhur 4 rakaat, isya 4 rakaat, asar 4 rakaat, sama-sama mengkodok, kok lain karena niat. Begitu juga ada orang makan harta tergantung niat zakat. Makanya tanyakan ketika mana ini zakat atau infak. Zakat kalau infak umum, sedekah masuk infak, zakat masuk infak, kemudian apa, hadiah masuk infak, hibah masuk infak, wakaf masuk infak. Tapi perbedaannya di situ niat. Oh ini niat zakat dan infak. Jadi khawatir nanti karena hati ini orang yang ini kan diuji Pak. Ketika harta banyak punya 1 M, 2 M, pokok setiap punya 1 M berapa zakatnya? 25 juta setiap tahun, setiap 1 M. Kalau 1 M, kalau 1 M terganti. Kalau 2 M berarti 50 juta, kalau 3 M berarti 275 juta, kalau 4 M 100 juta tahun. Bagus Pak, banyaknya. Tapi ini ujian dari Allah Ta'ala ya, karena kita dikayakan oleh Allah melalui doa-doa mereka juga. Maka itu kewajiban kita. Ini bukan paksaan dari Allah, ini kewajiban dari Allah Ta'ala. Kemudian ini juga Summa ta'ala qawmin baina aydihim lahmun nadhir fi qudurin. Allah Ta'ala memperlihatkan kepada Nabi satu kali dua di hadapan mereka itu, laki-laki dan perempuan di hadapan mereka itu ada daging yang masak, dan di hadapan yang lain ada daging mentah, bangkai, busuk. Tapi akhirnya mereka ini lebih memakan daging yang mentah, busuk, bangkai tersebut makan. Ketika dimakan, hancur perutnya Pak. Ditanya oleh malaikat Jibril, Rasulullah kepada malaikat Jibril, "Ma hadza ya Jibril?" Apa ini wahai Jibril? Hadza rajulun min ummati takunu indahu al-mar'atul halal thayyibah fayati mar'atan khabithah fayabitu indaha hatta yusbih. Ini adalah contoh umat sisa umat wahai kasih Muhammad. Laki-laki dan perempuan, mereka sudah punya istri halal di rumahnya, punya suami halal di rumahnya, tapi masih jajan-jajanan di luar, jajanan yang haram. Kalau dikawin sih tak haram Pak, kalau dinikahi tak haram. Misalnya tak takut sampean. Kalau takut sembunyi, kalau sembunyi dia ketahuan, ya urus sendiri saja ngurus. Kalau halal angkat, kalau sewujudkan halal. Tapi kalau tidak dinikahi, maka naudzubillah min dzalik, akan menghancurkan kita dunia akhirat kita. Naudzubillah min dzalik. Bahkan kata Nabi sangat keras di sini. Didatangkan oleh Imam Jalalain kalau tidak Suyuti dalam kitab Nuzul Hadis, kata Rasulullah, "Man zina bi imra'atin, barang siapa berzina dengan seorang wanita, baik muslimah atau
tobat, misalnya pernah terjadi tobat Allah pada istighfar, ingat Allah sampai nangis. Mudah-mudahan dengan tangisan kita Allah Ta'ala mengampuni kita, karena kita tahu dosa kita masing-masing. Jangan ceritakan ke orang, ceritakan ke Allah. Kalau ceritakan ke orang nanti jadi apa? Oh, Bapak ini telah melakukan segala dicatat masuk media sosial viral. Akhirnya anak orang yang dulu pernah diambil atau dari timbul lagi, karena dia ceritakan ke Allah. Ya Allah, aku dulu begini ya Allah, aku dulu dosa ya Allah, aku dulu pernah bermaksud begini ya Allah, aku banyak maksud, aku banyak dosa, ampuni ya Allah, maafkan Allah, sehingga tersisa seolah-olah kita tersisa sakit hati kita, saking menyesalnya terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Insya Allah Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita, insya Allah. Allah sudah menyembunyikan dosa kita, maka jangan ceritakan kepada orang lain. Kan biasanya kan bangga, tadi mantan saya, subhanallah, cantik juga, saya sentuh dia menjaga jawab. Masih diceritakan lagi, nanti ceritakan lagi, kita mati langsung menggunakan. Mati orang yang sudah mati dulu nih, tidak ada sisanya perempuan. Makanya sekarang apalagi di media Pak ya, kalau buka aurat jangan masukkan media Pak. Misalnya sampai pakai celana pendek, tak pakai baju, pusatnya kelihatan, lututnya kelihatan, jangan. Sedang mandi, masuk Facebook, masuk TikTok, masuk IG, masuk sering video, masuk YouTube, kita mati masih ada tuh Pak. Perutnya besar, namanya auratnya kelihatan. Nah, untuk tidak itu termasuk dosa jadi. Kalau kebaikan silakan. Kita orang kan begini Pak, kita ini di framing agar kita kalau kebaikan jangan sebarkan, tapi kalau keburukan sebarkan. Itu lesbian itu. Oh itu iya, tak bagus saja. Orang joget-joget saja Pak. Lihat sekarang ini. Orang joget-joget mandi di WC-nya, sedang mandi. Di WC sedang mandi. Live TikTok dapat duit tuh Pak. Dapat uang. Makanya banyak orang lain banyak. Nah untuk kita ini. Maka sekarang ini walaupun kalau dulu bermaksiat harus ramai orang. Sekarang di kamar kita bisa bermaksiat. Sudah masuk dalam kamar ya. Saya sendiri, sampai juga kita semua. Jadi istighfar di bulan Rajab ini. Istighfar. Mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala kajian singkat ini mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala bermanfaat. Kita nanti saja ini karena sudah sampai ke pembahasan sholat Idul Fitri Idul Adha. Sementara sholat Idul Fitri Idul Adha masih insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir, takut saya lupa, saya mengundang sampean semua mewakili pengurus masjid bahwa nanti malam di masjid kami kita berjenah mengadakan sholat al-Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Insyaallah akan dihadiri oleh Habib Muhammad Al-Ghazali, Pondok Pesantren Tafsir Darul Islah di Desa Kapur. Kalau sampean ada halangan silakan hadir pada Isya di masjid. Adapun di pondok pesantren, insyaallah setiap 5 Sya'ban seperti biasa bulan tahun pondok dan hataman Quran 3 kali hataman untuk para donatur pondok. Alhamdulillah tahun ini insyaallah di pondok kita yang sampai pada berinfak dulu itu pondok sampean juga binaan sampean itu insyaallah tahun ini sudah ada SMA Islam dan Juara Peristiwa. Kemarin dari dinas provinsi sudah sampai memeriksa hingga beberapa masyarakat dengan insyaallah laporan bahwa lantai pertama sudah disebut insyaallah sebelum bulan Sya'ban ini sudah selesai lantai bawah semua. Alhamdulillah. Insyaallah pintu-pintunya sudah dipesan dan insyaallah target nanti di Ramadan nanti kedua insyaallah kita akan buka wakaf semin, wakaf bata 5.000, wakaf semin 100, wakaf upah 15 juta. Silakan terserah ambil di mana saja ambil bagian. Mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala setiap infak kita yang pernah ada titip, yang pernah kita titip, baik yang sudah sedang atau akan
doakan mudah-mudahan menjadi amal jari pembela kita nanti dalam kubur dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan terakhir bahwasanya tahun ini kita membuka SMP dan SMA yang kurang pergi. Tidak harus mondok yang kurang pergi. Dan insya Allah tetap ekstranya tahfiz Quran, baca kitab kuning ala bahasa Indonesia dari cilik dan Indonesia. Alhamdulillah. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.